biasa. Senang sekali kita di pagi hari ini boleh bersama-sama berkumpul, memberikan kesempatan di dalam kehidupan kita secara pribadi untuk melihat akan karya Tuhan yang ajaib di dalam ibadah Jumat Agung. Mari kita boleh mempersiapkan diri dengan baik, baik kita semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di channel YouTube ataupun Facebook. Kita boleh bersama-sama mempersiapkan untuk memanjangkan puji dan puja kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkorban bagi kita, menyelamatkan kehidupan kita. Di pagi hari ini kita juga akan mengadakan perjamuan Tuhan. Oleh karena itu dimohon mari kita boleh mempersiapkan diri juga dengan baik hati kita, dan bagi setiap jemaat Tuhan yang sudah dibaptiskan boleh bersama-sama dengan kita untuk boleh dapat ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan. Mari sekali lagi kita akan bersama-sama untuk mempersiapkan diri dengan baik, dan jangan lupa pada hari Minggu nanti kita tetap ada ibadah Paskah pada jam 8.15 tepat. Selamat berbakti, selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita kita akan datang menyembah Tuhan. Saya mempersilahkan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk bersaat teduh secara pribadi. Kita akan mempersiapkan hati kita. Panggilan berbakti diambil dari Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Oleh kuasa darah-Mu, Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Kehadiran-Mu
telah rela mati di kayu salib menembus dosa kami semua Tuhan. Kami percaya penyelamatan-Mu sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah menyucikan kami Tuhan dari dosa-dosa kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami turut mau beribadah menyembah Engkau Tuhan. Karena kuasa-Mu, karena darah-Mu, Engkau menjadikan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Bapa. Kami serahkan setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Biarlah curahan kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing Tuhan melalui live streaming Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga akan menolong, Engkau akan memimpin mereka Tuhan, dan Engkau akan menyertai mereka Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita percaya bahwa kuasa penebusan Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan karena kasih kebaikan Tuhan, kita menjadi layak untuk datang di hadapan Tuhan. Kita akan kembali memuji nama Tuhan karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
Tiba saatnya bagi kita untuk mengembalikan sebagian berkat yang Tuhan berikan melalui persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Demikian firman Tuhan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji nama Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. persembahan kami. Inilah persembahan khusus, persembahan persepuluhan kami. Engkau yang sudah berkorban atas kehidupan kami melalui kematian-Mu Tuhan. Kami boleh juga belajar untuk berkorban atas apa yang Kau percayakan kepada kami pada kesempatan pagi ini untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami yakin pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia, dan kami meyakini pula ketika kami memberikan oleh karena pengorbanan-Mu dengan ketulusan hati kami, Engkau terus menambah-nambahkan berkat atas kehidupan kami. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani tercurah atas kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkati persembahan.
Sepanjang Via Dolorosa di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan dipikunya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Manusia Indonesia menolong Yesus. Dia dijatuh, disiksa, didesah, dijatuh dan memperbaiki dengan mahkotanya, membuat hidup dari orang yang paling lemah. Tidak ada belas kasih dari orang-orang yang dalam. Mereka terus berdiam, salibkan Dia, salibkan Dia, salibkan Dia dengan tubuh penuh luka, darah yang bertujuan untuk semua sisa darahnya. Ia terus berjalan, tetapi bahkan jatuh untuk memikul salib menuju di Golgota. Tetapi Dia tetap mengampuni mereka. Kasih Yesus tidak hilang hanya karena penderitaan. Dia tetap mengasihi kita umatnya. Di atas semua salib berhina, Yesus tetap menebus dosa isi dunia. Terima
sampai saat kami menerima mahkota kehidupan karena kami setia sampai akhir hidup kami. Saatnya kami ingin merenungkan sedikit firman-Mu dari drama sampai kepada saat firman yang boleh kami dengar hari ini. Kiranya apa yang Engkau pesankan kepada kami boleh menjadi kekuatan di dalam perjalanan hidup kami sebagai pribadi-pribadi yang percaya dan mengasihi Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan sedikit firman Tuhan, secara khusus yang diambil dari Matius pasal yang ke-27 ayat 1 sampai selesai sesungguhnya, yang berbicara tentang Yesus Kristus ada di dalam pengadilan. Nah saudara, kita boleh menyadari bersama-sama ada satu pernyataan yang disampaikan secara khusus seorang yang mungkin tidak begitu dikenal, istri daripada Pontius Pilatus yang dikenal dengan nama Claudia Procula, yang mungkin dari gereja ortodok akhirnya dikatakan sebagai seorang yang mati martir, yang akhirnya disebut sebagai Santa Claudia Procula. Seorang istri dari Pontius Pilatus yang mengadili Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya menemukan satu pernyataan yang mengatakan jangan mencampuri urusan orang benar ini, katanya ya. Kata daripada istri Pontius Pilatus kepada Pontius Pilatus ketika mengadili Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saya mengawali dengan kisah seorang yang bernama, dalam wawancaranya dalam acara KKN, dia bernama John Kay. Tentunya saudara mengenal John Kay siapa. Dia seorang yang sangat-sangat miskin hidupnya pada waktu itu. Dia seorang yang dibully oleh senior-seniornya. Lalu kemudian ketika di daerahnya dia diadu berantem. Diadu untuk berantem berkelahi. Dan akhirnya dia menjadi seorang preman yang sangat menghebohkan pada waktu itu. Dan akhirnya masuk di dalam penjara dan dibuang di Nusa Kambangan. Dan akhirnya apa yang terjadi di dalam proses demi proses yang ada di Nusa Kambangan, dia menjadi seorang pendeta. Seorang preman menjadi seorang pendeta. Mungkinkah seorang pendeta menjadi seorang preman? Ya bisa terjadi seperti itu ya, namanya manusia, bisa saja terjadi. Namun demikian saudara sekalian, ketika kita mencoba melihat bahwa sesungguhnya untuk menjadi orang benar itu tidaklah mudah, untuk menjadi orang jahat itu sesuatu yang sangat mudah sekali. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang bisa mempertahankan kebenarannya, tetapi juga ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan demi kejahatan di dalam hidupnya. Lebih memudah melakukan hal yang tidak benar dibandingkan melakukan hal yang benar. Oleh karena itu saudara sekalian, apa yang ada di dalam hidup Anda saat ini, mari kita bersama-sama merenungkan, apakah kita lebih mudah untuk melakukan sesuatu yang benar, atau mungkin sulit untuk melakukan sesuatu yang benar, atau mudah untuk melakukan sesuatu yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Nah hari ini kita boleh merenungkan seorang, sekali lagi, seorang yang bernama Claudia Procula, istri daripada Pontius Pilatus, ketika mengatakan ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan lakukan sesuatu apapun terhadap orang benar ini. Tadi malam aku bermimpi tentang dia dan aku sangat terganggu. Saudara sekalian, sebelum ataupun mungkin menjelang dari drama yang dilakukan tadi, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, yang akhirnya Yesus Kristus yang tidak bersalah akhirnya disalibkan, dan akhirnya ada orang yang terhukum yang dilepaskan dan akhirnya mati via dolorosa di atas kayu salib. Dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, sudah selesai.
Aku telah melakukan semua kehendak Allah di dunia ini untuk mempertaruhkan kehidupanku demi daripada dosa umat manusia. Apa yang dilakukan oleh Prokula ini kita bisa merenungkan bersama-sama, dan mungkin ini juga menjadi sebuah perenungan bagi kita. Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Bagaimana orang Yesus yang dikatakan sebagai orang yang benar, di tengah-tengah mungkin kita juga tidak tahu apakah memang Prokula adalah seorang salah, kita tidak tahu. Apakah Prokula itu memang seorang, atau yang disebut Klaudia ini seorang yang memang benar-benar percaya, tetapi dia tahu siapa Yesus Kristus ketika diadili. Itulah sebabnya apa yang dialami oleh Prokula ini, kita bisa merenungkan ada 3 hal yang disampaikan, yaitu memperhatikan pesan yang bermakna, menyelamatkan kesalahan di dalam bertindak, mengakui kebenaran yang bernilai di dalam dirinya, termasuk terhadap suaminya Pontius Pilatus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari secara cepat kita merenungkan yang pertama. Ketika Klaudia ini mengatakan Yesus adalah orang benar, lalu apa yang terjadi? Ada sesuatu pesan yang disampaikan, dan akhirnya dikatakan memperhatikan pesan yang bermakna. Istri Pilatus mendapatkan sebuah mimpi. Sekali lagi ya, jangan lakukan sesuatu apapun terhadap orang benar itu. Tadi malam aku bermimpi tentang dia. Saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama, atau mungkin kalau kita lihat di dalam Perjanjian pasal yang ke-37, kita bisa melihat bahwa ada sebuah pernyataan Allah untuk memberikan informasi kepada seseorang, baik sebuah pesan, sebuah peringatan, sebuah informasi, sebuah kehendak demi masa depan melalui mimpi. Tetapi juga kita bisa melihat satu-satunya di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius pasal 1 juga dikatakan ada sebuah mimpi yang dialami oleh Yusuf. Mimpi yang membimbing Yusuf untuk mengambil keputusan yang tepat. Dan tentunya ini menjadi bagian daripada apa yang diyakini oleh Klaudia, saudara sekalian. Ketika dia berani mengatakan kepada suaminya, yang sesungguhnya ini sesuatu yang sangat-sangat serius kalau dia mengatakan itu, campur tangan terhadap pemerintahan yang ada. Ada hal yang serius yang bisa terjadi di dalam dirinya. Ada sesuatu yang bisa membuat dirinya menjadi terhukum. Tetapi dia harus menyampaikan pesan itu kepada suaminya. Pesan yang sangat-sangat bermakna. Dalam sebuah mimpi ada sesuatu yang diinformasikan, ada sesuatu yang ingin dikatakan, supaya Pontius Pilatus tidak mencampuri, karena dia tahu di dalam mimpinya ada informasi yang jelas. Jangan campuri orang yang benar ini. Sebuah pernyataan dari diri Klaudia, pernyataan keyakinan. Walaupun dia tidak tahu siapa Yesus, tetapi di dalam mimpinya dia diinformasikan Yesus adalah orang benar. Rasanya ini juga menjadi sesuatu yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita diberikan penjelasan, diberikan pesan kepada teman-teman kita tentang siapa Yesus, tetapi terkadang pemberitaan Injil yang kita sampaikan tidak direspon oleh banyak orang, bahkan mungkin teman-teman kita. Tetapi kita sadar, kita yakin kenapa pesan itu kita sampaikan, karena kita sadar, kita tahu bahwa dia adalah orang benar. Jadi saudara sekalian, dari hal ini kita boleh merenungkan bersama-sama. Pesan yang bermakna yang paling penting adalah ketika kita bisa mengatakan Yesus adalah orang benar. Yang kedua, saudara sekalian, kita bisa lihat bersama-sama menyelamatkan kesalahan di dalam bertindak. Sekali lagi dikatakan, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan lakukan sesuatu apapun terhadap orang benar ini. Jangan lakukan sesuatu apapun. Saudara sekalian, kita sadar, kita tahu bahwa tujuan dari pertemuan di pengadilan ini
Pengadilan yang dilakukan oleh Pontius Pilatus adalah menjatuhkan Yesus untuk mati di atas kayu salib. Vonisnya hanya satu. Imam-imam tua-tua Yahudi datang di pengadilan. Dia hanya minta satu hal: Yesus mati. Tetapi sekali lagi kita bisa melihat intrik-intrik daripada orang Yahudi. Pilatus ini juga tahu, saudara sekalian. Pilatus ingin mencuci tangan. Pilatus ingin melepaskan tanggung jawabnya. Pilatus bertindak untuk menggagalkan Yesus yang disalibkan, saudara sekalian. Karena pesan yang disampaikan juga oleh istrinya. Karena dia sadar, dia tahu istrinya harus menyelamatkan suaminya dari kesalahan untuk bertindak. Sehingga dikatakan sekali lagi, jangan lakukan sesuatu apapun terhadap orang benar ini. Istri Pilatus ingin menyelamatkan suaminya dari tindakan-tindakan yang salah. Jadi saudara sekalian, bersyukur kalau kita punya istri. Karena istri walaupun mungkin di luar layar, istri adalah penolong. Istri adalah pendukung. Istri adalah pemberi kekuatan semangat di dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Jadi luar biasa saudara sekalian. Di tengah-tengah politik yang sangat-sangat hebat pada waktu itu, hanya karena satu orang yang benar ini, semua gembar untuk mempersalahkan Yesus. Tetapi istri Potifar sangat-sangat meyakini orang ini adalah orang benar. Sehingga bukan hanya dirinya, tetapi suaminya diharapkan memperoleh keselamatan dari kesalahan dalam tindakan yang nantinya akan dilakukan oleh Pontius Pilatus ketika dia mengatakan, salibkan dia. Salibkan dia. Saudara sekalian, dan yang ketiga atau yang terakhir, kita kembali melihat ketika Claudia mengatakan jangan melakukan sesuatu apapun terhadap orang ini. Dia menyadari, dia mengakui kebenaran yang sangat bernilai. Kebenaran yang sangat bernilai di dalam dirinya, walaupun dia mungkin, saya tidak tahu apakah dia percaya Yesus atau tidak. Di dalam ensiklopedia dan sebagainya memang sangat sulit untuk menemukan satu orang yang bernama Claudia Procula ini. Tetapi kita sadar, kita tahu ada sebuah pengakuan yang sangat-sangat bernilai ketika orang-orang membaca ayat-ayat ini. Ternyata Claudia ini mengakui orang ini adalah orang yang benar. Ketika saudara dan saya mengakui Yesus Kristus adalah orang benar, ketika saudara dan saya mengakui Yesus yang mati di atas kayu salib adalah pribadi yang menebus saudara dan saya, itu ada sebuah pengakuan yang sangat bernilai di dalam kehidupan saudara. Istri Pilatus tahu Yesus adalah orang benar. Keyakinan akan Yesus Kristus itulah yang membuat istri Pilatus ingin supaya Pilatus tidak bertindak semena-mena secara gegabah. Istri Pilatus menyadari akan nilai dari sebuah kebenaran karena dia tahu Yesus adalah orang yang benar. Orang yang tidak tahu kebenaran bisa dipakai Tuhan mempertobatkan seseorang. Siapa yang mempertobatkan saudara? Ayah saudara, ibu saudara, teman-teman saudara. Tapi justru kadang-kadang ada orang-orang yang di luar sana yang mempertobatkan saudara, yang mempertobatkan saya. Mungkin ada teman-teman kita yang mungkin bukan orang Kristen. Mungkin dia mengatakan, saya ada teman seorang haji yang akhirnya sekarang ini hari Minggu gitu ya. Kamu harus kebaktian. Dia mengingatkan saya untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian. Dia tidak mengajak kita main-main, dia tidak mengajak kita macam-macam dan sebagainya. Justru dia mengatakan hari ini adalah hari Minggu. Silakan Bapak, Anda ke gereja.
luar biasa, saudara sekalian. Hal yang sangat menarik yang seharusnya ada di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sadar, kita tahu siapa John Kay. Dia seorang yang bersalah, yang hebat dan luar biasa. Tetapi oleh karena pengenalannya akan Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi seorang hamba yang luar biasa. Demikian juga di dalam perjalanan kehidupan kita, siapakah kita? Mungkin kita seperti istri daripada Pontius Pilatus, saudara sekalian. Tetapi dengan keyakinan penuh, kita boleh menyadari bersama-sama, Dia yang mati di atas kayu salib, Dia yang mengatakan sudah selesai. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, yang mereka perbuat. Sebuah pernyataan 7 perkataan di atas kayu salib yang Yesus katakan seharusnya menjadi sebuah kekuatan bagi kita bersama-sama. Dia mengerjakan, Dia melakukan untuk orang-orang yang tidak benar karena Dia adalah orang yang benar. Sehingga dengan demikian, saudara sekalian, mari pada saat ini kita boleh merenungkan bersama-sama. Jikalau orang lain mengatakan pribadi Yesus adalah orang benar, apakah pengakuan saudara? Jikalau saudara mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat dan Dia adalah satu-satunya pribadi yang benar, maka seharusnya di dalam setiap langkah kehidupan saudara sekalian, dimanapun saudara berada, di saat saudara berpikir, di saat saudara berkata, di saat saudara melakukan segala sesuatu, saudara semestinya memandang kepada Dia yang benar. Sehingga apapun yang saudara pikirkan dan saudara katakan, saudara lakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Pekerjaan saudara benar, menjadi suami yang benar, istri yang benar, anak yang benar, orang tua yang benar, dan akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan dengan benar. Oleh karena Dia yang benar mati di atas kayu salib bagi orang-orang yang tidak benar, termasuk saudara dan saya. Pertanyaan bagi kita, apakah kita semua mengakui bahwa Yesus adalah orang benar? Dia adalah juru selamat satu-satunya yang dapat membenarkan orang-orang yang tidak benar. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kiranya melalui kami mengingat Jumat Agung ini, melalui Claudia Procula, kami disadarkan ada sesuatu yang menilai, ada sesuatu yang bermakna, bahkan ada sesuatu yang mengingatkan supaya kami berhati-hati di dalam bertindak di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah kami, juru selamat yang mati di atas kayu salib, pribadi yang sungguh-sungguh benar dan satu-satunya yang benar, jalan kebenaran dan kehidupan. Kami boleh belajar melalui pengorbanan Tuhan. Kami diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar yang ada di dunia ini, sehingga apapun yang kami kerjakan, yang kami katakan dan kami lakukan, sungguh-sungguh kami melakukannya hanya bagi hormat kemuliaan, demi dan untuk Engkau. Hidup kami hidup yang benar dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan berdiri bersama-sama sebelum kita mengikuti upacara perjamuan Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi respon bagi kita bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, karya terbesar. Kasih yang Pujian
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terasa dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tuhan, kuduskan kami. Tuhan, layakkan kami ketika kami ingin mengikuti perjamuan Tuhan, mengingat akan pengorbanan. Biar kami boleh dapat mengevaluasi diri kami. Apakah kami adalah pribadi-pribadi yang sudah melayakkan Kau kuduskan, Kau sucikan? Seperti firman yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dan cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami ketika kami mengingat akan pengorbanan. Kami boleh dapat mengikuti perjamuan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Kita akan bersama-sama mempersiapkan perjamuan hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi bahwa perjamuan Tuhan ini bagi setiap saudara sekalian yang sudah dibaptiskan, kita bersama-sama mengikutinya. Tetapi bagi yang belum dibaptiskan, sekali lagi seperti peringatan firman Tuhan ini, kiranya kita jangan mengikutinya. Jadi mohon dengan kerendahan hati untuk kami dapat melihat secara pribadi di dalam pribadi kita. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata, sesudah itu, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur dan mencacahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan roti ini sebagai lambang Dia mati untuk hidup saudara. Kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh melayakkan kami seperti firman-Mu yang Kau katakan. Pada malam waktu Engkau diserahkan, Engkau mengambil roti, Engkau mengucap syukur,
Dan Kau mengingatkan kepada kami atas darah, atas tubuh yang berkoyak-koyak, menebus dosa dan kesalahan kami. Terima kasih atas karya-Mu yang terbesar. Saudara sekalian, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Biar ketika kita minum cawan anggur dari cawan ini, mengingat akan darahnya yang tercurah bagi saudara dan saya. Mari kita minum bersama-sama sebagai lambang Dia berkorban atas hidup kita. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Dan ketika kami sudah melakukan tugas kami sebagai pribadi yang percaya kepada Engkau, mengingat akan tubuh dan darah-Mu, kami semakin dikuatkan, semakin semangat di dalam kehidupan kami untuk mengabdikan kehidupan kami, mengerjakan tugas-tugas panggilan kami di dunia ini. Engkau yang berkorban, biar kami boleh belajar siap berkorban bagi Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan pujikan satu pujian sebelum kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Tercurah darah yang kudus di Golgota. puji-pujian yang boleh kami naikkan, atas doa yang kami mohonkan kepadamu, atas persembahan yang kami berikan, atas firman yang boleh kami dengar, bahkan atas pengorbananmu di atas kayu salib, sehingga kami mengingat di saat kami mengikuti perjamuan Tuhan pada kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh mensyukuri atas kasih-Mu yang membuktikan kepada kami sekalian umat-umat yang bersalah, yang berdosa,
yang boleh Engkau selamatkan di dalam kehidupan kami oleh karena pengorbanan. Dan biarlah kami boleh belajar bahwa peristiwa demi peristiwa di saat Engkau mati di atas kayu salib, kami boleh mengingat bahwa betapa sangat penting pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan tentunya Engkau juga mengingatkan kepada kami betapa pentingnya kami juga memiliki hati yang rela berkorban untuk Engkau. Di saat kami boleh dapat memuliakan nama-Mu di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, bahkan di dalam kami menggapai impian cita-cita kami, bahkan ketika kami Engkau tempatkan di lingkungan yang mungkin tidak mengenal Engkau, kami boleh berkorban untuk boleh bagaimana kami bisa mengatakan, bahkan orang lain bisa mengatakan atas kehidupan kami adalah orang-orang yang mengakui Yesus yang benar itu. Dan mereka melihat, menyaksikan kehidupan kami, kehidupan yang benar karena Kristus. Berikan itu kepada kami Tuhan. Walaupun mungkin kami banyak pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami, ketika kami harus melewati proses yang harus terjadi di dalam kehidupan kami, ketika kami bekerja, ketika kami di rumah, ketika kami di lingkungan, ada banyak hal yang mungkin menjadi pergulatan hidup kami, pergumulan kami. Tetapi biar kami boleh belajar, kami boleh melakukan tentang hal-hal yang benar karena Engkau adalah benar. Engkau mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dan biarlah itu menjadi keyakinan bagi kami. Bukan saja kami mengatakan Yesus adalah jalan, kebenaran dan kehidupan, tetapi kami juga boleh melakukan di dalam kehidupan kami jalan yang benar, jalan yang menuju kehidupan, yang selalu ada di dalam kehidupan kami, mempraktekkan kehidupan kami dengan baik. Berikan itu kepada kami. Sekali lagi Tuhan, biar ketika kami pulang bekerja, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, sungguh-sungguh kehidupan kami kehidupan yang berkenan di hadapan terjadi atas kehidupan kami dari sekarang sampai selama. Akhirnya saudara sekalian, pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan penebusan keselamatan di dalam hidup saudara dan saya, kasih daripada Roh Kudus yang selalu dan senantiasa menyertai di dalam kehidupan saudara dan saya, menuntun di dalam kehidupan yang berkelimpahan. Biar itu boleh menjadi berkat yang terindah yang boleh dapat kita bersama-sama rasakan. Diberkatilah lubuk-lubukmu, diberkatilah perekonomianmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang engkau sedang ingin capai. Dan semuanya biarlah Tuhan Yesus Kristus dimuliakan di dalam hidup. Dari sekarang sampai selama-lamanya saudara diberkati. Dari sekarang sampai selama-lamanya biarlah saudara juga menjadi berkat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Segala pujian, hormat
silahkan duduk kembali, bersatu dulu. Tuhan